Suatu saat pada perjalanan berada di tengah-tengah pasar, Umar bin Khattab mendengarkan salah satu sahabatnya yang berdoa berulang-ulang dengan doa yang dianggapnya terasa aneh. Doanya terasa asing. Doa itu berbunyi, Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Ya Allah, jadikanlah kami dalam kelompok hamba-hambamu yang sedikit. Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Ya Allah, jadikanlah kami bagian dari hamba-hambamu yang sedikit. Doa itu yang sering diulang-ulang, yang artinya, ya Allah, jadikanlah kami dalam kelompok hambamu yang sedikit. Jadi minta jadikan kelompok hamba Allah yang sedikit. Sementara di sisi lain kita dianjurkan untuk memperbanyak saudara, memperbanyak teman. Tapi di sini ada minta dalam doanya itu minta dijadikan dari kelompok hamba yang sedikit. Kemudian Umar bin Khattab tertarik untuk bertanya kepada salah satu sahabatnya tadi dengan menyatakan, wahai sahabatku, kenapa engkau berdoa yang kelihatannya aneh? Apa yang kau maksudkan dari kelompok hamba-hamba Allah yang sedikit itu? Kemudian sahabatnya yang berdoa tersebut mengatakan, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim yang menyatakan, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Rupanya bahwa doa itu memang karangan dia sendiri, akan tapi diilhami dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan bahwa hamba Allah yang bersyukur ini ternyata hanya sedikit. Lantas kita bertanya, bersyukur itu kan gampang, tapi kenapa dinyatakan oleh Allah bahwa yang syukur itu hanya sedikit? Nah, ini yang perlu kita jadikan pemikiran. Kenapa orang syukur itu kan gampang, kok dikatakan sedikit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sekarang ini seperti yang saya katakan tadi, bahwa bersyukur itu gampang karena dianggapnya bahwa syukur itu hanya sebatas ucapan terima kasih. Ketika ia mendapatkan suatu kesenangan, sesuatu yang dianggap menyelamatkan, dia mengucapkan terima kasih. Jadi cukup mengucapkan terima kasih. Ini pemahaman dari kebanyakan orang sekarang ini. Ada lagi yang menyatakan bahwa syukur itu artinya ucapan alhamdulillah. Kalau mendapatkan sesuatu cukup mengucapkan alhamdulillah. Ada lagi yang beranggapan bahwa syukur itu artinya perasaan senang. Sehingga kalau kita lihat pada tahun baru, peringatan-peringatan Agustus, peringatan-peringatan momentum tertentu dinyatakan sebagai sesuatu yang menyenangkan. Dia tidak mengucapkan terima kasih, tidak alhamdulillah, tapi bersenang-senang. Ketika malam tahun baru, ketika malam 17 Agustus, ia sibuk menyediakan pentas untuk bersenang-senang. Ini kan hari kegembiraan, ini kan hari kesenangan. Jadi lupa dengan definisi syukur yang sebenarnya. Yang penting perasaan senang. Saking senangnya, senang biasa, minum-minum
air putih biasa kurang puas lagi ditambah dengan minum minuman keras. Itu niat awalnya kan syukuran, mensyukuri nikmat kemerdekaan, tapi ujung-ujungnya mabuk-mabukan, teler dengan dalih acara mensyukuri nikmat kemerdekaan, mensyukuri malam tahun baru dan lain sebagainya. Ini realita yang terjadi di tengah-tengah kita. Terus ada lagi syukur dan syukuran itu dia tidak berterima kasih, dia tidak bersenang-senang seperti itu, tapi mengadakan kegiatan acara-acara ritual yang berjudul acara tasyakuran atau syukuran. Inilah perkembangan syukur dan syukuran di tengah-tengah kita. Lantas apa sebenarnya definisi syukur itu sampai dinyatakan sebagai yang berat atau sedikit lakunya? Ahlul himmah pernah memberikan definisi bahwa syukur itu definisinya ada 3 serangkai yang selalu menyatu. Yang pertama, al-i'tirafu bi ni'amillah. Ia memahami, ia menyadari bahwa kenikmatan itu datangnya dari Allah. Ini dulu yang harus disadari, yang harus diyakini bahwa apa yang kita terima ini tidak tiba-tiba, akan tetapi memang itulah rencana Allah yang dibebankan kepada kita. Kita mendapatkan kesenangan, kita mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, itu memang sudah rencana Allah. Bini'amillah, nikmat datang dari Allah. Yang kedua, setelah hatinya sadar bahwa nikmat itu datangnya dari Allah, maka diwujudkanlah dengan as-sana'u biha 'ala Allah. Banyak menyebut nama Allah. As-sana' itu artinya adalah memuji. Karena kita telah sadar bahwa kita mendapatkan kesenangan atas takdir Allah, atas karunia Allah, kemudian ia mengungkapkan kegembiraannya dengan menyebut asma Allah. Di antaranya adalah Alhamdulillah atau bacaan-bacaan lain yang ada kaitannya dengan asma Allah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, termasuk definisi syukur adalah wal isti'anatu biha ala mardatillah. Memanfaatkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 3 serangkai yang tidak boleh diputus-putus. Artinya kalau kita itu sadar bahwa kita mendapatkan nikmat, ya sebut asma Allah, habis itu baru kita memanfaatkan nikmat itu untuk bersyukur kepada Allah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi ini kita bisa bangun. Tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita bangun dari tidur kita dianjurkan untuk bersyukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian, dan hanya kepadanya lah kita akan kembali. Jadi pada pagi ini kita bisa bangun dari tidur karena memang dibangunkan oleh Allah. Karena di dunia ini walaupun kita tidak melihat, tidak menyaksikan, tidak mendengar, banyak dari hamba Allah ini yang awalnya tidur tapi sampai sekarang belum bangun, dan bahkan bangunnya di alam lain. Dia nggak hidup lagi, tapi melanjutkan tidurnya atau
kematian. Dan namanya bangun tidur itu nggak bisa disengaja. Kalau bukan nikmat dari Allah, kalau bukan atas ketentuan Allah, kita ini nggak bisa bangun. Makanya ketika kita dibangunkan, yang pertama kali dianjurkan bagi kita adalah bersyukur karena kita masih bisa sadar lagi. Makanya tidur itu dikatakan sebagai kematian kecil. Kematian besarnya adalah kematian yang tidak akan bisa bangkit lagi, tapi kematian kecil adalah kematian yang semalam kita mati, kita nggak bisa apa-apa, walaupun di samping kita itu ada makanan, ada minuman yang menyenangkan, kita nggak tahu, kita nggak sadar karena memang kita dinyatakan sebagai orang yang mati. Tapi karena matinya masih mati kecil, kita dibangunkan lagi. Makanya ketika mengawali kultum subuh di masjid kita ini, saya selalu mengawalinya dengan doa. Itu mengingatkan kita sekalian bahwa kita sampai saat ini masih diberi kehidupan oleh Allah. Setelah semalam kita dimatikan, itu harus sadar bahwa kita hidup karena memang masih dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya pada pagi ini pula, sebagai ungkapan rasa syukur kita bahwa kita itu dihidupkan oleh Allah, maka kita berwudu, datang ke masjid, sholat untuk beribadah kepada Allah. Mengungkapkan kegembiraan kita atas kehidupan ini dengan cara beribadah kepada Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ini tadi yang dikatakan sebagai 3 serangkai syukur. Banyak sekali nikmat ini yang kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita nggak sadar kalau ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, materi-materi seperti ini perlu diangkat, perlu disampaikan kepada kita agar kita ini sadar sepenuhnya bahwa kita hidup karena Allah dan kita mati juga karena dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kaitannya dengan kematian ini yang sering kita dengarkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini adalah milik Allah, hidup karena dihidupkan oleh Allah, dan semuanya akan kembali ya karena juga Allah yang akan mengembalikan kepada kita sekalian. Selanjutnya tentang pemahaman syukur. Syukur itu jangan diidentikan kaitannya dengan sesuatu yang kita anggap menyenangkan. Padahal pada hakikatnya seluruh apa saja, selama kita masih punya rasa, selama kita masih punya kesadaran, sebenarnya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dianggap yang sesuatu yang menggembirakan, yang menguntungkan saja yang dianggap syukur. Akan tapi kita masih punya sadar, punya rasa, perasaan, kita sangat dianjurkan untuk bersyukur. Ini bahasa sehari-hari kita yang sering kita dengar adalah untung. Untung dia kecelakaan. Jadi kecelakaan masih dibilang untung. Karena apa? Yang celaka hanya 1 orang, sementara satu mobil itu ada 10 orang. Ya, berarti walaupun kecelakaan, di situ ada nilai-nilai yang harus disyukuri juga. Bagaimana kalau yang meninggal itu satu kendaraan 10 orang meninggal semua, kita masih bersyukur juga karena di dalam di situ masih banyak sekali kenikmatan selain kematian. Itu ada sesuatu yang masih menggembirakan. Untung keluarganya yang di rumah nggak ikut pergi sehingga ia nggak ikut celaka. Jadi jangan dianggap untung, alhamdulillah selamat, jangan hanya itu saja. Akan tapi apa saja yang kita lihat, apa saja yang kita saksikan, apa saja yang kita rasakan, di situ masih ada nilai-nilai bersyukur. Inilah yang dikatakan bahwa orang bersyukur itu sangat sedikit. Wa qalilum min ibadiyasy syakur.
dan sedikit sekali dari hamba-hambaku ini yang bersyukur. Ini kata Allah. Realitanya ya seperti tadi, yang disyukuri adalah hal-hal yang menyenangkan saja. Padahal semua yang ada pada diri kita ini adalah sesuatu yang menyenangkan. Kita masih punya kesadaran, kita masih punya perasaan, berarti di situ kita masih mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita biasakan syukur kita ini untuk kita kembangkan dalam kehidupan kita. Termasuk ketika kita mendapatkan informasi, mendapatkan berita kematian. Ya, kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita telah sadar bahwa kita milik Allah, akan kembali kepada Allah. Setelah itu kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa kita mengucapkan alhamdulillah? Padahal di situ yang kita hadapi adalah orang lain yang meninggal dunia, mungkin sahabat kita, keluarga kita meninggal dunia, tapi kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, habis itu kita mengakhiri dengan alhamdulillah. Artinya apa? Bahwa keluarga kita, saudara kita meninggal dunia dan saya masih diberikan kehidupan. Ini yang maksudnya kita syukuri. Saya pernah mengucapkan kata-kata seperti itu. Ada teman saya nyeletuk, Pak Mursyad, ada orang meninggal kok alhamdulillah. Ya, baru saya jelaskan. Ya, kita perlu alhamdulillah, yang meninggal masih dia, bukan kita, bukan saya. Berarti kita masih diberikan nikmat kehidupan oleh Allah. Kita masih diberikan rasa oleh Allah untuk merasakan adanya kehidupan ini. Oh, ternyata betul, betul. Jadi tak henti-hentinya mari kita iringi, ya, kita iringi aktivitas kita ini dengan bersyukur apapun kondisinya. Kalau orang beranggapan bahwa kenikmatan kesehatan itu kenikmatan yang luar biasa untuk beribadah kepada Allah, tapi nyatanya banyak orang sehat, banyak orang yang fisiknya segar bugar, tapi dia tidak bisa menjalankan perintah Allah. Tidak bisa atau rasanya berat untuk melaksanakan sholat. Di sisi lain ada orang yang mungkin lumpuh. Kondisi fisiknya lemah, tidak berdaya, tapi masih punya rasa. Dia mau mendirikan sholat. Berarti ternyata bahwa kesehatan bukan satu-satunya kenikmatan untuk modal bekal ibadah. Tapi selama dia masih punya rasa, di situ ia beribadah. Saya pernah mendapatkan informasi tentang keluarga yang lumpuh. Sejak lahir, dia itu lumpuh, nggak bisa berdiri. Bahkan duduk pun dibantu oleh orang lain. Tapi informasi penting yang kami dapatkan, tapi alhamdulillah Pak, walaupun kondisinya seperti itu, setiap malam ia bisa bangun, ia bisa melaksanakan tahajud, dilanjutkan dengan membaca Al-Quran. Jadi kondisinya nggak sehat. Dari awal, dari lahir dia memang lumpuh, setiap malam bisa bertahajud. Tapi di sisi lain ada orang yang setiap hari bisa beraktivitas luar biasa sehatnya, tapi untuk sholatnya enggak. Padahal apa? Hidup ini untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Inilah yang dikatakan tadi bahwa Allah maj'alani min ibadika. Ya Allah, jadikanlah kami dalam kelompok orang yang sedikit, yaitu orang yang tetap konsisten dalam kehidupannya beribadah kepada Allah. Banyak lagi orang yang berdagang, orang yang berniaga,
dia nggak kembali kepada Allah, wah sialan, bangkrut saya, sial saya. Tapi sebenarnya di balik perniagaan itu kan masih banyak sekali nikmat Allah yang harus disyukuri. Dia masih hidup, dia masih punya rasa, dia masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berdagang dengan cara yang lebih baik, yang lebih teliti, yang lebih jeli, agar ia mendapatkan keuntungan. Jadi tidak semata-mata yang dilihat itu hanya apa yang sedang dikerjakan, akan tapi bahwa selama kita masih punya rasa, di situ kita masih ada kesempatan untuk bersyukur kepada Allah. Demikian pula ketika kita mendapatkan cuaca yang kurang baik, hujan, wah sialan, acara saya gagal gara-gara hujan. Dianggapnya bahwa hujan ini bukan suatu kenikmatan. Di sisi lain, banyak orang yang menunggu kedatangan hujan. Ya, ini yang membuka hati kita. Allahumma ja'alni qalil. Doa ini didapatkan oleh Umar bin Khattab itu di tengah-tengah pasar. Kenapa minta jadi orang yang sedikit? Dan ini dibaca berulang-ulang. Dibaca berulang-ulang sehingga Umar bin Khattab tertarik untuk menanyakan, apa maksudmu kamu kok berdoa seperti itu? Ya. Selanjutnya bahwa aplikasi syukur itu adalah salah satunya untuk mencari ridha Allah, wal isti'anatu biha ala mardatillah, yaitu melaksanakan apa yang Allah anugerahkan kepada kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun keadaan kita, baik yang secara umum dianggap tidak menyenangkan, di balik itu Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah yang paling utama dalam hidup ini adalah kematian. Apabila mampu mengakhiri kematian kita dengan menyebut asma Allah, itulah ridha Allah yang paling berharga dalam kehidupan kita. Apa artinya ibadah yang dilaksanakan setiap hari luar biasa, tapi ketika kematian ternyata dia dalam keadaan sesat. Kan banyak sekali kematian-kematian yang terjadi mungkin di tengah-tengah kemaksiatan. Sedang melakukan perzinahan, sedang melakukan perjudian, sedang melakukan penipuan, meninggal dunia. Jadi ridha Allah yang paling berharga dalam hidup kita ini, selain kehidupan kita setiap hari kita mendapatkan kemudahan dalam beribadah kepada Allah, ketika meninggal dunia mampu menghiasi lisan kita dengan mengucapkan asma Allah, la ilaha illallah, lantas meninggal dunia. Dan itu jangan disepelekan. Gampang nanti. Yang penting kalau mau mati, kalau sadar mau mati, mengucapkan kalimat itu. Tidak semudah itu. Dan apa? Karena orang yang sakratul maut ini yang dihadapi, yang ada dalam bayangannya adalah apa yang menjadi kebiasaan sehari-harinya. Kalau sehari-harinya dalam kemaksiatan, ya itu yang akan disebut-sebut. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Selanjutnya bahwa bersyukur itu ternyata berat. Ini menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat beliau berpesan kepada salah satu sahabatnya, ucapkanlah doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami. Kalau namanya minta bantuan berarti itu suatu yang berat. Allahumma inni ala dzikrika, ya Allah, bantulah kami agar selalu menghiasi hati lisan kita dengan mengingat Engkau. Wa syukrika, dan bersyukur kepadamu.
wa husni ibadatik, dan beribadah yang lebih baik lagi. Ini doa Rasulullah yang diamanahkan kepada salah satu sahabatnya, sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari habis sholat itu kita dianjurkan untuk mengucapkan itu. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Insya Allah manakala kita sadar tentang makna dari hadis ini, kita akan selalu memanjatkan doa kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Rasulullah sebagai orang yang sudah dinyatakan dekat dengan Allah, dinyatakan sebagai orang yang amal-amalnya apa yang diharapkan akan dibantu oleh Allah, walaupun tidak minta, tapi Rasulullah masih tetap berdoa seperti itu. Allahumma inni. Ini artinya apa? Bahwa bersyukur itu ternyata berat. Tidak semudah seperti apa yang dibayangkan oleh kebanyakan tadi. Yang penting ucapkan terima kasih, yang penting hatinya senang, yang penting mengucapkan alhamdulillah. Bukan hanya sebatas itu, akan tapi untuk apa kesenangan yang Allah berikan kepada kita? Yang jelas jawabannya bahwa kesenangan yang Allah berikan kepada kita itu punya tujuan agar kita mencari ridho Allah. Jadi Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ini adalah amalan-amalan Rasulullah yang diamanahkan kepada para sahabatnya, kepada umatnya, termasuk kepada kita semua. Mari kita biasakan setiap hari membaca doa itu, minta tolong kepada Allah. Karena kalau kita ditolong oleh Allah, berarti kita masih punya rasa, kita masih punya kesadaran bahwa hidup ini berasal dari Allah, hidup untuk Allah, karena semuanya pasti akan kembali kepada Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, masalah aplikasi syukur ini tadi ada yang mengatakan adalah acara ritual, acara syukuran, doa-doa. Ya, artinya boleh-boleh saja kita mengadakan acara-acara seperti itu. Tapi yang lebih prinsip, yang lebih penting dalam kehidupan kita, bahwa bersyukur ini adalah adanya perubahan dalam diri kita, yaitu lebih meningkatkan kualitas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Di sisi lain Allah telah berjanji bahwa manakala hamba-hamba ini bersyukur kepada Allah, Allah akan memberikan tambahan kenikmatan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kalian semua bersyukur, maka sungguh kami akan menambah kenikmatan. Ya, la azidannakum ini ada kalimat la azidannakum, kalimat taukid, kalimat yang menegaskan, yang mengokohkan bahwa apa yang disampaikan ini bukan main-main, akan tapi betul-betul luar biasa seriusnya. La in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur, sungguh kami akan memberikan tambahan nikmat itu. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid, apabila kalian mengingkari atas nikmat-nikmat yang datang dari Allah, sungguh azabku amatlah pedih. Ini ancaman keras. Barang siapa yang bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah, sehingga dengan bersyukur itu kehidupannya semakin hari semakin mujur nasibnya, semakin hari semakin makmur keadaannya. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Banyak mensyukuri nikmat-nikmat Allah, karena dengan bersyukur itu Allah berjanji akan menambah nilai-nilai yang diterima oleh hambanya. Selanjutnya bahwa
aplikasi syukur. Selain kita melakukan acara-acara seperti tadi, bersyukur tadi, ya, nilainya di mana di sana? Kan hanya makan-makan, ya. Makan-makan itu kan di situ termasuk ada acara bersedekah. Ya, bersedekah itu anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia aplikasi syukurnya dengan cara bersedekah. Dan namanya orang sedekah, orang ada acara-acara seperti itu, ada makanan, ada minuman, dan bahkan ada juga yang bisa dibawa pulang. Yang dibawa pulang itu namanya apa, Pak? Berkat, ya. Berkat itu artinya nilai tambah. Jadi sudah datang dikasih makan, pulangnya tambah lagi, sehingga orang lain bilang kita pulang bawa berkat. Itu berkah, itu artinya nilai tambah. Jadi sudah kenyang, pulangnya dikasih lagi. Jadi berkah itu nilai tambah. Sehingga setiap hari doa kita yang kita ucapkan ketika berjumpa dengan orang lain itu kan ada Assalamualaikum, mudah-mudahan engkau selamat. Yang kedua, warahmatullah, mudah-mudahan engkau mendapatkan rahmat dari Allah, mudah-mudahan engkau mendapatkan kasih sayang dari Allah. Dan yang ketiga, wabarakatuh, mudah-mudahan engkau mendapatkan berkah. Jadi nggak main-main arti dalam ucapan salam yang setiap hari kita sampaikan. Dan kita mendapatkan doa itu dari orang lain, karena selain apa yang kita dapatkan itu ada tambahan-tambahan. Jadi orang yang bersyukur kepada Allah, hidupnya akan semakin makmur karena dia telah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah itu memang kadang-kadang tidak terlihat. Kita diberikan kesehatan, alhamdulillah saya sehat. Berkahnya apa dengan kesehatan itu? Berkahnya adalah dengan kesehatan kita mampu bisa menolong orang. Berarti di situ akan mendapatkan pahala dengan menolong orang. Dengan rezeki yang kita miliki, kita bisa beribadah kepada orang melalui sedekah. Berarti sedekah itu juga mengandung nilai berkah dalam rezeki kita. Karena pada dasarnya bahwa rezeki yang kita miliki ini adalah milik Allah yang harus kita salurkan. Ini makna daripada bersyukur itu membawa berkah. Karena apa? Orang yang bersyukur, ia orang yang masih sadar bahwa ia masih hidup. Ia masih diberikan kenikmatan yang luar biasa banyaknya. Ya, jadi bukan hanya berupa nafas saja kehidupan kita. Akan tapi dengan nafas yang kita miliki, kita masih bisa bergerak dan gerakan kita masih bermanfaat bagi orang lain. Itulah kehidupan yang membawa berkah. Dan kehidupan yang kita syukuri adalah kehidupan yang membawa berkah luar biasa tadi. Kehidupannya akan lebih sejahtera lagi karena memang apa yang telah dirasakan akan selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi manakala kita sudah mengingkari nikmat-nikmat yang Allah berikan, ya Allah telah berjanji, inna adzabi lasyadid, sungguhnya azabku amatlah pedih. Jadi jangan sombong ketika kita mendapatkan suatu kenikmatan, karena kenikmatan itu datangnya dari Allah. Syukuri apa yang ada, karena dengan bersyukur itu kenikmatan itu akan bertambah dan menjadikan kehidupan kita subur dan makmur. Subur ini artinya penuh kesabaran. Kalau dalam bahasa Arab, subur itu penuh dengan kesabaran. Wa ma'murun, dan keberadaan kita diakui atau sejahtera, makmur. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, barangkali inilah renungan syukur kita pada pagi hari ini, yang intinya apa saja yang ada pada diri kita ini adalah nikmat Allah yang harus kita syukuri,
dan Allah berjanji bahwa syukur kita ini akan menjadi langkah hidup kita untuk menuju kemakmuran dan kesejahteraan lahir batin. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya, sehingga apapun yang kita kerjakan semuanya membawa hikmah dan berkah bagi kehidupan kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.